Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elmi Fatiati Rosida, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Jember tahun 2022. Saya akan melakukan praktik pembelajaran inovatif dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL pada materi suhu dan kalor, submateri pemuaian pada zat pasar. Praktik pembelajaran ini saya lakukan untuk memenuhi prasyarat uji kinerja PPG tahun 2022. Saya melakukan praktik pembelajaran ini berlokasi di SMA Negeri 1 Kandangan, kelas 11 IPA 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai materi pemuaian. Sebelum itu saya tanya dulu, ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Tahu sertifika? Ada sakit. Dari hari ini ya kayaknya. Kemarin masih ada. Nanti saya catat dulu di buku jurnal. Sebelum itu saya minta pada ketua kelas untuk memulai pembelajaran hari ini. Silakan dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya bacakan dulu kompetensi dasar yang harus dicapai pada submateri hari ini, yaitu menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu suatu benda, yaitu zat padat, zat cair, serta zat gas. Benar. Lalu untuk zat padat itu dapat mengalami pemuaian pada pemuaian panjang, pemuaian luas, serta pemuaian volume. Yang disebutkan oleh Dinda tadi ada di bagian pemuaian luas. Lalu salah satu lagi juga mengalami pemuaian volume. Berbeda dengan karakteristik oleh cair serta gas, untuk zat padat dia dapat mengalami pemuaian pada 3 bagian sekaligus. Jadi untuk zat padat dia mengalami pemuaian pada panjang, luas, serta volume. Tetapi untuk zat cair serta zat gas itu hanya mengalami pemuaian pada volume. Kalau saya tanya pemuaian volume pada zat cair itu kira-kira ada di bagian apa? Merebus air sampai mendidih. Nah, air itu pun sebenarnya juga mengalami pemuaian yang tampak pada apa yang tampak pada ketika kamu uap. Bukan biologi ya, tapi lebih ke uap. Kalau uap nanti ke baru gas, bukan gas pula. Zat cair kok apa kira-kira? Ketika merebus air, kalau kamu perhatikan pada bagian air, airnya kan akan sedikit naik. Nah, itu dia akan mengalami pemuaian. Itu contoh dari pemuaian pada zat cair. Kalau pemuaian pada zat gas, contohnya apa ya? Pemuaian pada zat gas. Ketika gas dipanaskan, dia akan mengalami perubahan volume semakin besar, semakin naik. Balon udara atau balon mainan anak kecil itu kalau misalnya terkena hawa panas dia akan semakin besar, melembung. Tetapi kalau pada hawa dingin, ketika di rumah saja hawanya itu dingin, itu balon udara bawahnya pada balon udara justru akan semakin mengecil karena dia mengalami penyusutan. Itu adalah contoh pada pemuaian serta penyusutan untuk pemuaian pada zat di ukuran 1 dimensi. Untuk luas dia mengalami pemuaian pada 2 bagian, yaitu pada panjang serta pada lebar. Kalau ketiga pemuaian volume, selain dia mengalami pemuaian pada panjang dan lebar,
juga mengalami pemuaian pada, kalau pada benda yang berbentuk balok maka dia mengalami pemuaian pada bagian tinggi, ya, pada bagian tinggi atau bagian ketebalan benda seperti itu. Jadi untuk pemanjang pada terjadi pada benda yang berukuran 1 dimensi untuk panjang, 2 dimensi pada luas, serta 3 dimensi pada volume. Tetapi dari 3 kategori ini yang akan kita pelajari hari ini adalah pemuaian zat padat pada pemuaian panjang. Kamu tahu termometer? Di dalam termometer itu ada apanya sih yang menunjukkan naik dan turunnya itu? Air rasa, contoh lagi. Alkohol. Kalau alkohol itu warnanya apa? Merah. Kalau air rasa bukan bening, apa ini? Seperti perak, warnanya keperakan seperti bening. Nah, sebenarnya pada termometer pun itu juga memakai konsep pada pemuaian. Pemuaian apa? Apakah padat, cair atau gas? Cair, benar. Alkohol, air raksa itu merupakan contoh pada wujud benda yang memiliki wujud zat yang cair. Yang kedua, apa yang kamu tangkap pada gambar yang kedua di sebelah kanan? Kaca retak ini tadi disebutkan oleh siapa tadi? Nindi, pada bingkai kaca. Mengapa pada kaca terjadi peretakan seperti ini? Dalam bingkai kacanya itu kurang dikasih rongga, soal takutnya nanti waktu ada pemuaian kan semakin besar. Semakin besar ukurannya, ya. Ukurannya semakin besar, benar. Karena pada bingkai pemasangan kaca itu tidak diberi rongga yang cukup untuk memberikan ruang pada kaca agar dia memuai. Seperti itu. Jadi ketika kaca mengalami pemuaian, dia akan mengalami perubahan ukuran, baik itu panjang dan lebar, sehingga ketika celahnya sudah terpenuhi, dia akan mengalami peretakan seperti ini. Jadi itu juga menggunakan konsep fisika. Dengan tujuan pembelajaran adalah melalui percobaan pemuaian pada zat diharapkan nanti kamu dapat menganalisis perubahan suhu terhadap pemuaian zat padat dengan benar. Lalu melalui bahan besar yang akan saya buktikan nanti di luar waktu jam, nanti kalian dapat menentukan besarnya perubahan ukuran benda akibat perubahan suhu dengan benar. Setelah diberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik serta alat dan bahan, nanti kamu diharapkan dapat melakukan percobaan pemuaian pada berbagai zat dengan benar. Lalu setelah diberikan lembar kerja, diharapkan kamu dapat mempresentasikan hasil percobaan pemuaian pada berbagai zat dengan benar. Tahu pengetahuan awal kamu mengenai materi yang akan kita bicarakan hari ini. Pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang pemuaian? Sekarang, memuainya suatu benda karena ada peningkatan suhu. Memuainya suatu benda karena ada peningkatan suhu. Jadi salah satunya dipengaruhi oleh delta T. Lalu pertanyaan yang kedua, sebutkan jenis zat yang dapat memuai. Ketika Pemuaian zat padat, zat cair, dan zat gas. pemuaian pada zat padat, zat cair, dan gas yang disebutkan oleh Kartika adalah 3 macam wujud zat yang sudah diketahui dan pernah diberikan materinya selama SMP, yaitu zat padat, zat cair, serta zat gas. Ada 2 permasalahan. Gambar pertama menunjukkan gambar apa? Tiang listrik. Tiang listrik, kita lihat dulu pada gambar tiang listrik. Pernahkah kamu memperhatikan kabel tiang listrik di jalan raya? Kabel yang terhubung antar tiang terlihat menjuntai ke bawah karena instalasi pemasangan kabel listrik sengaja dibuat seperti itu, dibuat kendor. Mengapa demikian? Yang pengen jawab. Roni. Agar tidak putus pada saat malam hari karena kabel mengalami penyusutan. Agar kabel tidak putus saat mengalami penyusutan di malam hari. Jadi selain pemuaian itu pasti diiringi pula penyusutan. Ketika suhunya turun, benda itu pun juga akan mengalami penyusutan, mengalami pengurangan ukuran seperti itu. Tapi benar atau enggak sih, kita simpan dulu. Untuk masalah yang kedua, gambar apa ini? Rel kereta api. Pada sambungan rel kereta api. Jadi selain contoh yang atas, kita lihat pada sambungan rel kereta api. Sebenarnya jika diperhatikan baik-baik, itu sambungan antar rel memang sengaja
ketika sampai ditemui bahwa sambungan rel kereta api membelok oleh kecelakaan lalu lintas pada kereta api. Jadi dua ini merupakan dua contoh permasalahan yang memiliki konsep pada pemuaian. Sebenarnya pada dua masalah ini itu ada satu besaran yang dapat mempengaruhi nilai dari pemuaian itu sendiri. Yang akan kita uji coba pada praktikum yang akan kita lakukan hari ini, yaitu tentang pemuaian pada benda zat padat. Jadi sebelum kita melakukan praktikum, silakan dulu untuk berkelompok duduk di bangku kelompok masing-masing. Dapat membentuk kelompok. Jadi 7 kelompok silakan berusaha 33 siswa ya. Berarti ada yang 4, ada yang 5. Dan sekarang dilihat dulu lembar kerja masing-masing yang sudah saya bagikan di tiap kelompok, yaitu pada pemuaian pada zat padat. Nama alatnya adalah alat motion probe. Alat motion probe. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan, jika beroperasi itu akan seperti ini. Dapat dilihat yang namanya pemuaian pasti mengalami perubahan suhu. Perubahan suhu pasti ada sumber api. Ada sumber api berarti harus menggunakan ketelitian atau kehati-hatian ketika mengoperasikan. Dilihat apinya sampai menghubung seperti ini. Ketika sudah dipasangi oleh 3 benda sekaligus, set bahan api yang ada pada alat motion probe umumnya itu ada aluminium, kuningan, dan besi. Jadi ada 3 itu, ada aluminium, kuningan, serta besi. Sebelum itu silakan tiap kelompok untuk mengambil alat-alat yang ada di depan. Perwakilan boleh. Tujuannya adalah menganalisis perubahan suhu terhadap pemuaian zat padat. Alat yang pertama yaitu set alat motion probe, sirkus, korek api. Lalu yang keempat adalah kapas. Yang pertama, atur atau set alat motion probe seperti pada gambar. Itu sudah saya demonstrasikan di pertemuan yang lalu. Silakan set dulu alat motion probe dan dengan lupa untuk mengatur jalur menunjuk pada posisi awal yang sama. Tidak harus berada di angka 0, tetapi harus berada di angka yang sama. Kalau di angka 1 pun boleh asalkan di 3 jalur itu di angka yang sama.
di antaranya. Kelompok berapa tadi yang sudah maju? Kelompok 5, Andika dan Lala. Lala. Kelompok 6, Yohija, Ari. Silakan kelompok 5 dulu untuk membacakan hasil presentasi, hasil diskusi dari kelompok kreasi. Perkenalkan, nama saya Andika Putra dan rekan saya. Saya Nur Naila Sari. Kami dari program kelompok 5. Oke, di sini kami akan mempresentasikan hasil praktek dari kelompok kami. Diawali dari ke tabel pengamatan. Yang pertama, aluminium timang jarum sebelum dipanaskan berada di angka 1 derajat. Dan setelah dipanaskan naik ke 14 derajat. Yang kedua, kuningan sebelum dipanaskan berada di angka 1 derajat dan setelah dipanaskan naik ke 13 derajat. Yang ketiga adalah besi sebelum dipanaskan berada di angka 1 derajat dan setelah dipanaskan berada naik ke 7 derajat. Oke, setelah dari tabel pengamatan lanjut ke analisis data. Yang pertama, ketika logam dipanaskan, jarum terlihat menyimpang. Simpangan jarum menunjukkan apa? Simpangan jarum menunjukkan saran tambahan panjang akibat tersundul oleh batang yang memuai. Yang kedua, apakah penyimpangan jarum menunjukkan skala yang sama? Jelaskan. Tidak, karena jarum disimpangkan oleh batang yang memiliki jenis bahan berbeda sehingga nilai yang ditunjuk oleh jarum juga berbeda. Saya stop dulu untuk nomor 2. Barangkali pada hasil pengamatan untuk untuk penyimpangan jarum apakah menunjukkan skala yang sama, itu pasti ada beberapa kelompok yang memiliki hasil dari 3 batang, ada 2 diantaranya atau 1 atau bahkan 3 sekaligus itu menunjukkan angka yang karena terdapat hembusan angin dari area sekitarnya sehingga menyebabkan api pada pembakar itu tidak stabil. Jadi itu bisa menyebabkan hasil atau skala yang ditunjuk pada jarum itu menjadi tidak valid. Jadi itu nggak apa-apa. Silakan dilanjutkan ke nomor 3. Oke, yang ketiga, urutan dari yang terbesar ke terkecil, pemuaian panjang batang berdasarkan skala yang ditunjukkan oleh masing-masing bahan. Yang pertama adalah aluminium, kedua kuningan, ketiga besi. Nomor 3, dari kelompok lain apakah memiliki jawaban yang berbeda dari urutan bahan yang didapatkan? Sama ya, aluminium, kuningan, lalu besi. Mungkin ada pula kelompok lain yang memiliki jawaban bahwa kuningan dan besi itu posisinya tertukar. Dilanjutkan ke nomor 4. Ceritakan kaitan hubungan besaran antara koefisien muai logam dengan panjang akhir tiap batang. Koefisien muai benda dipengaruhi oleh jenis benda atau jenis bahan yang digunakan dari rumus pemuaian zat padat. Diketahui bahwa koefisien muai berbanding lurus dengan panjang akhir batang, sehingga semakin besar pula panjang akhir yang dihasilkan. Nomor 5. Apa saja hal-hal yang mempengaruhi pemuaian pada zat padat? Tetapan koefisien muai benda, perubahan suhu, serta panjang benda. Nomor 5, barangkali ada yang memiliki jawaban yang berbeda. Koefisien muai bahan atau benda, lalu perubahan suhu, lalu yang ketiga adalah panjang dari batang, baik itu panjang tulang-tulang, panjang akhir ataupun pertambahan panjang. Untuk kelompok 5, Dari kami kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, saya Muhammad Basri. Rekan saya kami perwakilan dari kelompok 6. Oke, dari percobaan yang kita lakukan ini hasilnya. Yang pertama, aluminium
dipanaskan 5 derajat. Simangan jarum setelah dipanaskan menjadi 21 derajat. Kedua, program penghitungan. Simangan jarum dipanaskan 5 derajat. Simangan jarum setelah dipanaskan 19 derajat. Yang ketiga, jenis program simangan jarum sebelum dipanaskan 5 derajat. Simangan jarum setelah dipanaskan menjadi 10 derajat. Oke, langsung menuju ke analisis data. Ceritakan kaitan hubungan besaran antara koefisien mulai logam dengan panjang yang tidak datang. Koefisien mulai benda dipengaruhi oleh jenis benda atau jenis bahan yang digunakan. Dari rumus pemuaian dapat diketahui bahwa koefisien mulai berbanding lurus dengan panjang aksis batang. Sehingga semakin besar nilai koefisien mulai batang akan semakin besar pula panjang aksis yang dihasilkan. Koefisien mulai logam dengan panjang akhir setiap batang atau secara umum panjang batang itu menunjukkan hubungan yang berbanding lurus. Ini nanti dapat dilihat pada formula untuk menghitung pertambahan panjang pada benda padat. Itu nanti didapatkan bahwa persamaan matematis untuk menghitung pertambahan besar pada panjang yaitu delta L sama dengan L0 kalikan dengan alfa dan delta T. Dengan delta L adalah pertambahan panjang dan koefisien Y yang disimbolkan oleh alfa ini menunjukkan hubungan yang berbanding lurus. Sehingga definisinya adalah jika koefisien Y benda nilainya tinggi, maka nilai pertambahan panjang pun juga didapatkan semakin tinggi pula. Tapi jika dibandingkan untuk nilai alfa yang nilainya kecil, maka delta L yang didapatkan juga pasti kecil. Ada yang ditanyakan dulu untuk penguatan pada nomor 4 analisis diskusi. Tidak ada ya. Pemuaian yang dialami suatu benda tergantung pada ukuran awal benda, karakteristik bahan dan besar perubahan suhu benda. Koefisien mulai panjang suatu benda adalah angka yang menunjukkan pertambahan derajat apabila dipanaskan. Maka makin besar pertambahan panjangnya. Oke, demikian dari kelompok kami, kelompok 6. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Formula untuk menghitung pertambahan panjang pada suatu benda itu dirumuskan oleh delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Kalau satu benda lalu alfa yang kita miliki hari ini yaitu koefisien dan lalu yang terakhir adalah delta T, yaitu perubahan suhu. Jadi ada beberapa besaran yang akan kita temui untuk menghitung persamaan matematis pada pertambahan panjang ketika dalam mengalami pemuaian, yaitu adalah delta L dan L0 ini mempengaruhi pada panjang, lalu alfa koefisien YZ, lalu yang terakhir adalah delta T perubahan suhu. Yang mana ketiga besaran ini menunjukkan hubungan yang berbanding lurus. Jika salah satu besaran itu memiliki nilai yang tinggi, maka dihasilkan delta L atau pertambahan panjang yang semakin tinggi pula. Atau kalau misalkan saya khususkan untuk alfa, misalkan nilai koefisien Y suatu benda itu nilainya rendah atau kecil, maka delta L yang dihasilkan pun juga akan kecil. Kita simpulkan bersama-sama apa saja yang telah kita pelajari pada sub materi pemuaian. Apa sih itu pemuaian? Tadi yang menjawab pemuaian siapa? Sekat, bisa diulangi lagi apa itu pemuaian? Pemuaiannya suatu benda pemuaiannya suatu benda atau mengalami perubahan ukuran karena akibat pengaruh suhu. Lalu yang kedua terjadi pada benda-benda apa saja kan pemuaiannya? Yang pada lalu air, pada zat gas. Lalu formula atau rumus pertambahan matematis apa yang dapat kita gunakan untuk menghitung pertambahan panjang dapat kita gunakan secara berikut. Delta L sama dengan L
kasih pada kelas 11 IPA 4. Saya ucapkan terima kasih yang